Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berikut ini adalah beberapa jenis mimpi yang memiliki penafsiran yang tidak baik. Ini dianggap sebagai jenis mimpi, sebagai petanda atau isyarah buruk atau yang tidak baik. Di antaranya yang bersangkutan ini mungkin saja akan mengalami celaka, apes, kegagalan, atau ketidakberuntungan, kerugian, dan atau masalah-masalah hidup lainnya. Baik, yang pertama, jika seseorang itu bermimpi mencuci atau membasuh muka, membasuh wajah, ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini akan merasa susah atau merasa sedih hati. Kemudian yang kedua, jika orang itu bermimpi mandi di kamar mandi atau di kolam, maka ini sebagai petanda bahwa yang bersangkutan ini akan mengalami jatuh sakit. Tetapi jika orang itu bermimpi mandi di sumur, ya, ini ada kemungkinan ya faktor sakit yang dialaminya ini lebih disebabkan karena ada gangguan dari makhluk alam lain, semacam diganggu demit atau setan dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, jika bermimpi mandi di sungai yang airnya ini kering atau sedikit dan keruh atau kotor, maka ini bermakna yang bersangkutan ini akan mengalami kesulitan soal rezekinya. Rezekinya ini akan susah. Lalu yang keempat, jika orang itu bermimpi menyelam di kolam atau di sungai atau di waduk dan yang sejenisnya dan airnya ini kok dingin, maka ini bermakna yang bersangkutan ini akan mengalami jatuh sakit keras, ya, naudzubillah ya. Kemudian yang kelima, jika bermimpi menyelam di air yang keruh, maka ini pun sebagai petanda yang tidak baik, yang bersangkutan ini akan menderita atau merasa susah. Lalu yang keenam, jika bermimpi terbenam di air yang keruh, terbenam itu maksudnya ya ambles ke bawah gitu ya, maka ini bermakna yang bersangkutan ini akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Naudzubillah ya. Kemudian yang ketujuh, jika bermimpi hanyut ke sungai, maka ini bermakna yang bersangkutan ini ada kemungkinan akan menderita kerugian. Mungkin usahanya, mungkin soal pekerjaannya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan, jika bermimpi terjun ke sungai atau ke telaga, ini bermakna kurang baik juga. Ada kemungkinan yang bersangkutan ini akan melakukan kesalahan besar, akan melakukan blunder seperti itu ya. Kemudian yang kesembilan, jika bermimpi berdiri di atas air yang kakinya ini menyentuh air, maka ini bermakna yang bersangkutan ini akan mendapat kesusahan. Kemudian yang ke-10,
jika orang itu bermimpi jatuh ke dalam sumur atau jatuh ke sungai, ini bermakna yang bersangkutan ini akan memperoleh kesusahan, merasa sedih, akan mendapat kemalangan hidup hingga kematian. Naudzubillah ya. Lalu yang ke-11, jika orang itu bermimpi disiram air sungai, maka ini sebagai petanda yang bersangkutan ini akan dapat masalah ya, atau akan menghadapi sebuah perkara atau permasalahan. Lalu yang ke-12, jika ada air bah atau air yang keruh ini kok masuk ke rumah atau menggenangi halaman rumah, maka ini sebagai petanda buruk, bermakna yang bersangkutan ini jika mimpi sendiri atau kalau jika diimpikan orang lain berarti si penghuni rumahnya ini nanti dimungkinkan akan menghadapi banyak masalah, menghadapi kerusakan, kerugian, atau mungkin juga ada yang jatuh sakit hingga mengalami kematian. Na'udzubillah ya. Kemudian yang ke-13, jika orang itu bermimpi ada binatang ternak atau mungkin saja binatang ternaknya sendiri ini dicuri oleh orang lain, maka yang bersangkutan ini ada kemungkinan akan merasa bersedih hati, merasa susah. Dan yang ke-14 atau yang terakhir, jika orang itu bermimpi jatuh dari ayunan atau jatuh dari kursi atau jatuh dari tempat duduknya, ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini akan mengalami kerugian besar. Mungkin mengalami kerugian atas apa yang pernah diusahakan, diikhtiarkan selama ini. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video tafsir mimpi buruk bagian pertama ini bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadalallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.